Saudara-saudara seiman di seluruh tanah air, izinkan saya sebelum membuka khotbah ini dengan doa menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian dari STT HKBP di Pematang Siantar, di mana saya bertugas sebagai tenaga pengajar. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada Minggu Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Izinkan saya membacanya, kiranya saudara-saudara mengikutinya di dalam hati saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kemuliaan Allah di antara ciptaannya. Saudara-saudara yang saya kasihi, untuk menuntun iman kita dan untuk menambah pengenalan kita terhadap Allah Tritunggal, di dalam tahun gerejawi yang kita ikuti disediakan bagi kita 1 minggu Trinitatis dan 23 minggu setelah Trinitatis. Minggu Trinitatis kali ini hendak mengajak kita untuk melihat dan mensyukuri kemuliaan Allah di antara ciptaannya. Mengapa hal ini penting? Karena semakin hari semakin sulit saja bagi kita untuk melihat kemuliaan Allah di antara ciptaannya. Ciptaan itu dirusak manusia. Akibat perusakan itu, bencana demi bencana datang kepada kita. Sesungguhnya kemuliaan Allah tampak dari ciptaannya. Sebab segalanya diciptakan Allah dengan baik. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Itu sebabnya pemazmur mempersaksikan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi.
keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Namun saudara-saudaraku, sebagian besar dari ciptaan itu kini rusak akibat ulah manusia. Cobalah saudara-saudara pergi ke Danau Toba yang tersohor itu, ciptaan yang maha dahsyat itu. Jauh sebelumnya, ketika kita melihatnya, tak pernah kita gagal melihat kemuliaan Allah di sana. Begitu dahsyatnya ciptaannya itu. Tapi kini saudara-saudara, airnya sudah sangat kotor dan tak bisa lagi diminum. Hutan di sekelilingnya sudah habis, berganti pohon-pohon eukaliptus untuk kebutuhan pabrik kayu dan kertas. Semakin sulit bagi kita sekarang melihat kemuliaan Allah di sana. Itu hanya satu contoh konkret dari jutaan contoh yang dapat kita kemukakan tentang bagaimana kita gagal melihat kemuliaan Allah di dalam ciptaannya akibat kesalahan-kesalahan kita. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini menjadi pengingat yang sangat penting bagi kita, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diberkati, kita disuruh beranak cucu dan mengisi seluruh bumi. Dan di sana, di tempat kita masing-masing, di seluruh dunia ini, kita diberi mandat mengurusi ciptaan lainnya. Ini bukan keistimewaan yang membuat kita bisa sesuka hati di bumi, tetapi sebuah tanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai ciptaan yang baik itu. Perintah menguasai di dalam teks ini bukanlah izin dari Tuhan untuk menguasai dan mengeksploitasi alam semau kita, sehingga suatu saat di masa depan, karena bumi ini tidak dapat kita diami lagi, kita harus mencari jalan pindah ke planet lain yang tidak dapat menyaingi planet bumi ini. Satu-satunya yang sejauh ini dapat kita diami, di mana segala kebutuhan kita tersedia. Tidak perintah untuk berbuat semena-mena, melainkan perintah Allah itu adalah untuk menjaga dan memelihara ciptaan itu. Itu sebabnya pada ayat 31, setelah manusia diciptakan, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kehadiran manusia seharusnya menjadikan segalanya menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Karena itu, saudara-saudaraku, segala usaha kita membangun kehidupan di bumi ini tidak boleh lagi seperti sebelumnya, yaitu menghancurkan sumber-sumber kehidupan itu sendiri, yaitu ciptaan Allah yang lainnya itu. Kita harus mencari jalan membangun kehidupan kita tanpa harus mengorbankan ciptaan lainnya hingga kehilangan eksistensi mereka, sehingga juga membahayakan kelangsungan hidup kita. Saudara-saudara sekalian,
marilah kembali kepada tugas kita sejak mulanya, yaitu membuat segalanya menjadi lebih baik. Marilah menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan agar dari sana kemuliaan Tuhan pun terpancar. Begitu juga saudara-saudaraku di masa pandemi ini. Saya sangat tertegun mengetahui minggu lalu bahwa sebagaimana ditemukan oleh para peneliti virologi di Jerman, setelah kurva RO di sana di bawah 1,0, di samping keharusan memakai masker dan disiplin menjaga jarak fisik sosial 1-2 meter serta hidup bersih dengan mencuci tangan, rupanya satu cara lain untuk memutus peredaran COVID-19 adalah dengan sering berada dekat tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kita. Dan untuk memperkuat daya tahan tubuh kita di masa pandemi ini, kita juga membutuhkan bahan-bahan makanan yang berasal dari alam sekitar kita. Selain itu, segala keperluan yang dibutuhkan untuk menemukan vaksin melawan COVID-19 juga berasal dari alam. Ini semuanya, saudara-saudaraku, kiranya menyadarkan kita kembali akan tugas kita sebagai manusia, yaitu untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Sebab dari sanalah kemuliaan Tuhan terpancar. Dan seperti pemazmur ungkapkan pada Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kiranya sejak hari ini, saudara-saudaraku, dan ke depan kita berubah dalam memuliakan nama Tuhan, dari yang hanya mengarahkan mata kita ke sorga di masa depan, pada juga memuliakan Allah dengan memelihara ciptaannya di bumi ini. Kiranya Tuhan menolong kita menghayati dan melaksanakan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu dan untuk firman yang telah kami dengar di Minggu Trinitatis ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai manusia untuk menjaga dan memelihara ciptaan-Mu. Sebab di sanalah kami merasakan, melihat, menyaksikan dan menikmati kemuliaan-Mu. Karena jika kemuliaan-Mu berada di tengah-tengah kami ya Tuhan, maka kami akan hidup dengan damai dan sejahtera. Kami sadar bahwa selama ini kami secara pribadi, kami sebagai bangsa, kami sebagai umat manusia, kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus lalai melaksanakan tugas kami seperti yang firman-Mu katakan. Kami mohon Engkau mengampuni kami ya Tuhan atas kelemahan-kelemahan kami. Tetapi izinkanlah kami juga Tuhan memohon kiranya Engkau mampukan dan kuatkan kami untuk mengerjakan tugas yang Engkau berikan bagi kami dalam menjaga dan memelihara ciptaan-Mu. Mampukan kami juga
dengan setia ke hari-hari yang akan datang melakukan tugas itu. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami agar melakukan yang terbaik demi menjaga ciptaan-Mu sambil kami membangun bangsa kami, Indonesia, menjadi bangsa yang maju. Agar kebaikan ciptaan-Mu itu tetap bertahan generasi demi generasi. Agar dari sana kemuliaan nama-Mu ya Tuhan terpancar ke seluruh semesta ini. Mampukan juga masyarakat dan pemerintah di negara-negara lain untuk sama-sama bekerja memulihkan ciptaan-Mu ya Tuhan. Biarlah juga para pengusaha melakukan tugas dan tanggung jawab mereka bersama-sama rakyat dan pemerintah kami. Biarlah damai sejahtera-Mu sampai ke semua ciptaan-Mu itu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.